Hai, saya Tom MC Flay, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai cara menabung yang benar. Banyak orang di luar sana menabung. Tetapi kadang-kadang cara menabungnya itu salah. Dalam arti, belum terkumpul udah diambil. Atau misalnya dikit-dikit tidak disiplin. So, gimana caranya Anda bisa menabung dengan cara yang benar? Ada 10 poin, 10 hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat Anda tambah kaya, tambah makmur dari menabung. Yang pertama adalah Anda harus punya tujuan. Apa sih tujuan Anda menabung? Kalau bisa, tujuan itu tertulis. Dideskripsikan apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda pengen jalan-jalan. Atau Anda ingin keliling dunia. Atau Anda ingin beli sapi. Ya, beli banteng untuk investasi. Sehingga pada saat tujuan itu Anda tetapkan, Anda bisa memastikan Anda punya motivasi yang kuat untuk disiplin. Yang kedua adalah buat jadwal. Saya mengajarkan anak saya untuk menabung. Caranya sederhana, membuat jadwal setiap hari. Kalau pulang kerja, saya kasih mereka uang untuk dimasukkan ke dalam tabungan atau celengan. Jadi setiap hari mereka akan tagih saya, "Pak, Dede mau nabung." Jadi saya harus kasih uang 100 perak kek, 200 perak kek, 500 perak kek, 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Yang penting mereka harus merasakan memasukkan uang ke dalam celengan. Dan kalau jadwal itu didisiplinkan, misalnya dulu saya nggak punya income yang besar. Tetapi saya punya jadwal setiap hari Jumat saya ke BNI 46 di airport. Ada duit, nggak ada duit, nabung. Artinya kalau saya punya uang lebih berapapun, meskipun waktu itu saya inget banget, saya nabung cuma 10 ribu, saya nabung cuma 5 ribu, yang penting saya nabung. Dan kadang-kadang malu juga, baju keren, pakai dasi, tapi nabungnya cuma 10 ribu, itu waktu itu memang income-nya sedikit. Tetapi dengan saya memiliki disiplin seperti itu, setiap Jumat kayaknya kalau nggak nabung ada yang salah. Pada saat saya mulai memiliki income yang bagus, Jumat itu menjadi lebih menyenangkan ketika kita keluar uang yang lebih besar. Karena ritual dan disiplin itu sudah terbentuk, ada ataupun tidak ada uang. Yang ketiga, saya belajar satu pelajaran dari yang namanya Millionaire Next Door. Jadi ceritanya ada orang-orang di Amerika yang merupakan miliuner, bisa dikatakan memiliki penghasilan pasif, walaupun mereka adalah tetangga sebelah, ya. Dan mereka bukan orang kaya dari kecil. Yang membedakan adalah mereka memiliki kebiasaan yang luar biasa. Mereka memiliki debt repayment system atau membayar hutang otomatis. Nah, yang menarik adalah saya jadi terpikir, kenapa nggak kita nabung otomatis? Nabung otomatis berarti kita minta tolong ke HRD kita untuk atau kerjasama dengan bank, misalnya BCA atau Mandiri. Anda punya uang masuk di sana, di BCA misalnya, setiap bulan Anda digaji masuk ke BCA, BRI atau bank manapun, lalu minta tolong, saya setiap bulan mau dipotong 1 juta untuk deposito. Setiap bulan automatically masuk dalam rekening deposito. Dan kalau automatic debit ini berjalan, Anda nggak usah mikir bahwa Anda harus nabung. Anda automatically sudah pasti menabung. Yang keempat adalah jangan harus nunggu besar baru Anda nabung. Mulailah dari hal yang kecil, mulailah dari uang kecil, yang penting mulai, yang penting nabung. Mulai dari kecil berarti lebih bagus daripada tidak sama sekali. Yang kelima, Anda harus belajar pajak. Jangan hanya belajar nabung. Anda harus mengerti bagaimana mekanisme pajak ini ditagihkan kepada Anda. Berapa besar pajak yang harus Anda bayarkan dan bagaimana Anda bisa menghemat pajak. Dengan Anda mampu menghemat pajak, Anda mampu menabung lebih banyak. Yang keenam, ini yang nggak enak.
tolong buka akun PayPal Anda, kalau Anda punya PayPal, buka tagihan-tagihan Anda. Ada nggak tagihan otomatis dari subscription yang Anda miliki, tapi Anda nggak pakai? Misalnya Anda setiap bulan bayar Inc. Magazine, bayar Harvard Business Review, Anda bayar misalnya apps tertentu, bayar tuh tiap bulan. Ya, ada yang cuma 200.000, ada yang 100.000, ada yang 300.000. Tapi kalau dikumpul-kumpulin jadi banyak. Nah, saran saya unsubscribe semuanya. Pilih yang benar-benar Anda gunakan. Pilih yang benar-benar Anda pakai. Kalau Anda bisa berhemat dari sana, Anda bisa gunakan uang tersebut untuk lebih banyak menabung. Yang ketujuh adalah kalau beli barang yang turun nilainya, beli bekas. Contohnya apa? Beli mobil, jangan beli mobil baru, tapi beli mobil bekas. Kenapa? Karena mobil bekas itu antara biaya perawatan dengan nilai jual itu berbanding terbalik. Mobil baru, biaya perawatan rendah, nilai jualnya tinggi atau harga mobilnya tinggi. Tetapi kalau Anda punya mobil 2 tahun ya, atau misalnya Anda lepas 1 tahun 2 tahun, harga belinya bisa turun, tetapi biaya perawatannya masih rendah. Jadi belilah mobil-mobil yang umurnya masih muda tetapi bekas. Ketika Anda beli masih bagus, biaya perawatan masih rendah, dan akhirnya Anda bisa nabung. Anda nggak perlu beli baru karena yang bekas pun masih bagus. Lebih hemat banyak. Yang kedelapan, belanja saat diskon. Karena banyak sekali baju-baju di luar sana yang pada saat diskon banyak yang bagus-bagus. Dan saat tidak diskon dengan saat diskon itu sama kerennya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kalau Anda beli baju waktu diskon ya. Kecuali kalau Anda beli baju, diskon tangannya buntung sebelah, atau sobek-sobek, atau mungkin kakinya kalau beli sepatu, diskon sepatunya cuma separuh. Itu nggak mungkin seperti itu. Karena baru bekas nggak kelihatan, nggak ada yang tahu. Jadi belilah baju atau fashion yang bisa dikatakan saat diskon jauh lebih profitable. Yang kesembilan, makan di rumah supaya Anda bisa lebih berhemat dan bisa menabung lebih banyak. Saya itu senang makan di rumah. Maksud saya sering bawa makanan dari rumah ke kantor. Jadi saya nggak perlu beli makan siang. Dan itu jauh lebih hemat dan jauh lebih sehat. Yang ke-10, kalau sakit, go generic. Jadi di luar sana ada banyak sekali obat paten yang harganya selangit, tetapi ada obat dengan komposisi yang sama, dengan khasiat yang sama, harganya jauh lebih murah tanpa merek, yaitu obat generik. Nah, obat generik ini belakangan saya banyak sekali beralih ke obat generik. Karena ternyata khasiatnya sama, harganya jauh lebih murah. Sehingga kita tidak termakan yang namanya promosi atau termakan iklan. Dan kalau dikatakan khasiatnya sama-sama aja bagus. Suatu hari salah satu asisten rumah tangga saya sakit. Saya bawa ke rumah sakit besar, keluar uang 1,5 juta, ternyata dikasih obat tidak sembuh. Lalu kemudian karena nggak sembuh, saya bawa ke puskesmas. Dibawa ke puskesmas hanya keluar 50.000, nggak nyampe. Pulang sembuh total. Jadi 50.000 mengalahkan 1,5 juta. Teman-teman, apa yang saya berikan hari ini atau 10 poin ini adalah 10 poin yang akan membuat Anda lebih banyak menabung. Dan bukan hanya sekadar menabung, tapi Anda punya strategi untuk punya uang lebih untuk menabung. Setelah uang Anda cukup, saran saya investasikan. Investasikan di emas, investasikan di properti,
atau investasikan di diri Anda sendiri untuk belajar agar mindset Anda, pikiran Anda tambah hebat untuk jadi orang yang hebat. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.